Mbak Elin, bisa cerita sedikit harapannya apa gitu, pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Toto, atau harapannya apa sama dunia pendidikan kita, keresahannya sama nggak sih nih kita ini gitu. Silakan. Boleh ya. Terima kasih Mbak Ica. Selamat malam semuanya, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elin dari Bogor. Saya tuh ibu dari 3 anak. Yang 2 itu anak sekolah formal. Nah, yang terakhir nih kayaknya agak berbeda sendiri ya. Jadi dia akhirnya homeschooling gitu. Nah, saya itu mungkin mau cerita keresahan saya mulai awal dari anak saya yang di sekolah formal itu. Yang pasti tuh saya tuh keresahan saya itu yang pertama dan banget itu tuh pendidikan karakter itu semakin kesini semakin berkurang. Ada pendidikan agama gitu, tetapi itu bukan pendidikan, yaitu pelajaran. Jadi tidak menyentuh kepada apa ya, perubahan perilaku gitu-gitu itu loh. Itu sangat bisa kita lihat ketika kita lagi bawa kendaraan di jalan raya tuh. Tuh. Yang sangat tidak mengikuti aturan, yang ya segitu deh di jalan raya itu kayaknya tuh hasil dari pendidikan kita selama ini. Itu yang pertama. Itu keresahan terbesar saya. Kemudian yang kedua, pendidikan kita sekolah formal. Anak saya itu sekolahnya sekolah SD negeri, Mbak ya. Jadi yang formal. Yang formal, ya. Yang 1, 2 nomor. Itu kan pendidikannya sangat akademis ya. Sangat akademis gitu. Tapi ternyata negara kita juga nggak pinter-pinter amat tuh anaknya. Ya standar kalah juga masih sama negara lain ya. Terus ini piye toh maksudnya akademis nggak kena, tapi karakter yo nggak kena gitu tuh yuk piye gitu loh. Karepnya ki kepiye karepnya gitu. Itu. Akademis nggak kena itu apa aja maksudnya tuh Mbak? Dia nggak ngerti atau apa? Iya, nggak ngerti. Maksudnya tuh yo kadang-kadang kan pelajaran di sekolah formal itu kan matematika ini itu bahasa bla bla bla. Tapi sekarang gini aja deh, bahasa Inggris aja. Lebih pinteran orang belajar di YouTube tuh ketimbang sekolah gitu. Misalnya itu ya, contoh yang konkret gitu. Ya. Gitu. Nah, itu. Jadi pendidikannya tuh sangat akademis, sangat pelajaran sekali. Tetapi adu ilmu yo kalah juga. Ya berapa biji sih anak ada yang menang olimpiade fisika, menang olimpiade ini gitu. Tapi berapa biji yang kayak gitu dibanding se-Indonesia gitu. Itu. Ya, dan apakah itu ukuran juga gitu ya? Juara ini, juara itu gitu kan? Ya, itu baru akademiknya gitu. Nah, kemudian ini ketika saya menyekolahkan anak saya yang bontot ini, semoga bontot. Itu anak saya itu di kelas diem aja. Diem banget. Terus ditanya sama gurunya diem, ditanya sama gurunya diem, dia nangis. Nggak nyaman gitu. Jadi anak saya tuh ya karena kebanyakan YouTube ya, jadi dia lebih sering apa? Ini. Mbak Ica, Kakak Ica. Nah, jadi ini ya. Jadi keresahannya tentang karakter, kemudian juga soal akademis, tapi akademis juga digenjot di sekolah formal, tapi ya biasa-biasa aja gitu ya. Nah, terus yang terakhir nih mungkin keresahan saya itu adalah karena ternyata anak saya yang terakhir ini mempunyai metode belajar yang berbeda. Oke. Jadi dia itu mencari sendiri gitu loh. Dia nggak bisa disuruh belajar begini begitu sama orang lain. Jadi kayaknya kita tuh yang harus ngigelan dia gitu. Ngigelan tuh apa sih? Menyesuaikan. Individu masing-masing anak itu juga
jadi concern ya. Ya, Beda tapi persoalannya kadang-kadang antara saya kan sempat komunikasi intens ya dengan gurunya, wali kelasnya dia. Wali kelasnya dia itu melihat bahwa persoalannya bukan di metode belajar yang berbeda. Jadi menurut si guru, dia tidak bisa sosialisasi. Oke. Jadi ada. Thank you Mbak Elin sharingnya tadi ya. Oke. Ya mungkin itu aja dulu yang paling di top of mind. Rasakan gitu ya. Karakter, terus akademis, dan juga individu masing-masing anak gitu ya. Karakter itu kan beda-beda. Berarti kalau diseragamin dengan satu kuas gitu ya, dicap semua itu kayaknya susah gitu. Individu nggak suka kita emang berbeda gitu. Pak Toto, mau dijawab dulu Pak soal keresahan ini. Ini kayaknya sama semua ya. Rata-rata hampir sama seperti ini pasti. Ya. Bagian besar. Saya kira konsep besar dari sekolah yang ada itu memang dalam otak yang mendesain, yang merencanakan, itu memang dibayangkan orang akan menjadi expert, orang akan menjadi ahli lah apa saja gitu. Ya nanti ukurannya ya jadi insinyur, jadi dokter, jadi kira-kira kayak gitu ya. Satu contoh, matematika. Matematika itu desainernya itu membayangkan bahwa kelak semua orang itu akan menjadi ahli matematika. Nah, maka ya desainnya seperti itu sudah. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi mungkin kalau ada riset tentang berapa orang yang jadi ahli matematika itu menurut saya cukup menarik. Yang terjadi apa? Jadi ahli matematika yang enggak, menggunakan matematika untuk kehidupan sehari-hari juga enggak, matematika sebagai membangun logika juga tidak. Yang terjadi malah mungkin menarik ini, banyak orang, banyak siswa yang benci terhadap matematika, bahkan benci terhadap guru matematika. Saya kira bisa dilihatlah indikasinya ya, kalau guru matematika mengumumkan anak-anak hari ini libur karena ibu guru mau rapat, itu senangnya setengah mati gitu loh. Nah itu saya kira itu satu indikator yang apa namanya memperlihatkan realita itu ya. Nah saya kira yang jelas sejarah pengajaran ya, ini kalau kita ngomong sekolah ya, sejarah pengajaran itu sebenarnya shortcut itu sebenarnya. Shortcut membayangkan siswa, bahkan mahasiswa, bahkan mungkin masyarakat itu dianggap gelas kosong. Karena gelas kosong, maka harus diisi. Sudah diisi sepenuh-penuhnya gitu. Nah, diisi itu apa? Ya itulah mata pelajaran. Saya membayangkan orang kalau bikin perencanaan belajar itu, oh ini orang itu harus dikasih ini, harus dikasih ini. Jadi makanya isinya mata pelajaran banyak banget gitu ya. Nah, tadi saya merespon Mbak Elin, yang jelas yang terjadi anak atau siswa harus menyesuaikan sekolah yang ada, bukan sekolah yang menyesuaikan situasi anak, kondisi anak yang ada. Jadi itu yang terjadi itu. Itulah yang sejarah penyeragaman itu sebenarnya di situ. Jadi apa saja, siapa saja, maka ada ukuran di situ, anak pinter, anak bodoh, kan yang terjadi begitu. Padahal kalau kita percaya Allah, kalau kita percaya Tuhan, Tuhan itu sudah memberi setiap orang dulu waktu di dalam janin itu, konon katanya begitu, sudah dikasih bakat, sudah dikasih kecenderungan, sudah dikasih keunikan, bahkan mungkin ada dasar-dasar watak dan sebagainya. Nah itu disapu habis itu ketika sekolah itu, karena tidak berangkat dari situ, tidak berangkat dari apa sih sebetulnya yang dimiliki anak tadi, seperti gelas kosong tadi.
Nah, maka ya kalau Anda mau homeschooling atau mau bikin sendiri ya jangan mengulang itu gitu loh. Sehingga lalu bagaimana supaya tidak penyeragaman, supaya tidak terjadi apa namanya? Terjadi atau mengeliminasi apa yang sudah diberikan Tuhan tadi. Nah, itu tantangannya di situ. Dan kalau Anda mengharapkan negara agak sulit karena negara ini bermain besar ya Indonesia ya. Jadi agak sulit. Jadi dia pasti pakai yang gampang-gampang aja, yang gampang dikontrol, yang mudah diatur, yang mudah di macam-macam. Jadi mekanismenya harus seragam. Kalau Departemen Pendidikan ngurusin tidak seragam, kayaknya agak sulit, mereka agak malas juga gitu loh, menyulitkan gitu. Nah, maka dari itu ya nggak ada cara lain, masyarakat sendiri dalam hal ini orang tua yang tidak mungkin lagi untuk apa memasrahkan sepenuhnya kepada sekolah. Gitu. Saya kira itu. Iya, Ya menarik. sekolah, kalau anak saya biasanya kalau lagi malas sekolah, kamu nggak kangen anak teman-temanmu di sekolah? Jadi sekolah paling nggak untuk bergaul aja gitu loh. Buat main biasanya, Pak. Iya, bermain lah. Nah, Kalau kira-kira anak-anak begitu. itu semangat sekolah, mereka karena emang pengen ketemu Ya, teman gitu ya. Kalau udah mulai masuk sekolah menengah pengen lihat gebetan gitu. ya. Jadi Dan ya sejarah seperti itu udah cukup panjang ya, sejarah sekolah itu kalau mau dihitung itu mungkin sebelum abad 17 ya. ya. Bahkan ijazah akreditasi itu mulai abad 17. Jadi sekolah berarti sebelumnya. Nah, bayangkan sejarah apa ijazah akreditasi itu mulai abad 17 ketika mulai revolusi industri. Nah, di situ mulai Jadi sampai mulai sekarang. Sampai sekarang. penyeragamannya itu ya, Ya, Pak. Karena emang waktu itu diciptakan sekolah sebetulnya buat alat ini ya, mencetak buruh gitu ya. ya, sebetulnya Tujuannya ekonomi gitu. awalnya itu sekolah untuk mendapatkan militer, yaitu Jalan Athena dan sebagainya. Nah, yang sejarah kedua, sekolah digunakan untuk menyiapkan buruh-buruh industri. Nah, Kalau yang sekarang untuk menyiapkan apa tuh, Pak? Saya kira sampai sekarang itu belum buruh itu masih ya, Pak? Ya, sampai sekarang. Jadi apa yang disebut link and match itu sebenarnya link and match pada industri gitu loh. Eropa jelas, Eropa sudah menyediakan industrinya dan sebagainya. Nanti orang-orang yang sudah sekolah itu nanti akan masuk ke situ. Itu pun yang terjadi adalah orang pada kehilangan kemanusiaannya. Maka lahir kafe itu sebetulnya, kafe, tempat minum itu sebenarnya sejarahnya dari situ. Kira-kira ginilah, kira-kira orang masuk ke industri setiap hari ada yang cuma masang logo aja ya dari jam 8 sampai jam 4 sore kayak gini aja udah tiap hari itu. Nah, dia untuk mengembalikan kemanusiaannya ke kafe. Mulai minum, mabuk, nah dia baru sadar lagi jadi manusia. Itu kira-kira itu. Itu sejarah kafe itu dari situ. Nah, kalau di sini mungkin agak beda ya. Eskapisme itu ya, Pak. Untuk mengembalikan lagi kemanusiaannya. Nah, sekarang pertanyaannya di Indonesia, oke, saya setuju dah. Orang sekolah diorientasikan untuk industri, saya setuju. Pertanyaannya itu ada berapa industri dan mampu menampung berapa banyak. Apakah bisa dijamin setiap orang yang sekolah itu akan ditampung di industri? Kan nggak bisa kan. Saya pernah dialog itu di Departemen Pendidikan. Nah sekarang kalau yang orang nggak ditampung itu terus mau ngapain gitu loh. Sementara selama sekolah tidak pernah mempelajari lingkungan setempat, potensi nggak apa-apa link and match, tapi jangan link and match pada industri semua gitu loh. Link and match kepada lingkungannya, kayak link and match kepada potensi yang ada dan sebagainya. Itu yang nggak pernah dilihat gitu loh. Kira-kira seperti itu Mbak Elin.
Jadi ini problem besar nih. Iya, ini menarik Pak bahwa sampai sekarang juga masih Ya, link and match-nya ke industri, berarti ya. profesi gitu ya. Ya, Makanya ada. ya sebenarnya kan meneruskan abad 17 tadi itu. Jadi nggak berubah gitu loh. Kira-kira Ya. begitu. Kalau Maka yang di ya oke. Apa? kalau yang coba diupayakan di Salam itu link and match ke lingkungan sekitar berarti Pak. Ya, ya. Berarti Jadi apa kita misalnya Pak? ya apa saja yang dihadapi di tiap hari mungkin makanan. Ya, makanan kan setiap hari kita lihat itu. Saya sadar tentang makan, tentang urusan makan, tentang fungsinya makan itu setelah saya kena stroke itu baru sadar. Setelah usia hampir 60 lah. Dulu nggak pernah menyadari tentang pentingnya makanan itu apa gitu loh. Karena apa sejak kecil nggak dibiasakan gitu loh. Nah, maka salah satunya itu di Salam. Oke, kalau gitu kita pelajari deh atau kamu pelajari sesuatu yang salah satunya kuliner ya, makanan sehari-hari. Jadi dari bahannya, dari fungsi bahannya terhadap makanan apa, sampai kaitannya pada nutrisi, sampai kaitannya pada gizi. Nah, nanti di situ ada semua, matematika ada, sejarah ada, apa saja ada lah. Jadi Pak, PR-nya buat orang tua atau buat pendidik itu melihat di sekitar apa gitu yang sedang Ya, kalau dicari fungsinya gitu atau kalau gimana? kontekstual intinya adalah harus berangkat dari apa yang ada sehari-hari. Sekolah yang ada ini kan mempelajari sesuatu yang nggak ada, sesuatu yang jauh, yang jadi satu contoh gini, satu contoh hampir kita semua hafal lahirnya Raden Ajeng Kartini. Ya, pasti hafal, ngerti lah, 21 April. Tapi belum tentu hafal hari lahirnya eyangnya itu belum tentu gitu loh. Nah, Ya juga, Pak. maka di Salam ada riset silsilah. Riset silsilah mereka meriset apa namanya? Oke lah dari mbah aja lah udahlah. Nanti mbahnya ini menurunkan punya anak berapa dan sebagainya. Nah, nanti akan ketahuan tuh. Oh, omnya ada yang di Sumatera Utara. Tantenya ada yang di London. Apalagi ada di Flores. Nah, barulah buka apa? Buka peta. Oh, di mana sih apa namanya? Sumatera Utara di mana nih? Nah, dari silsilah itu orang bisa belajar geografi. Oke, Sumatera Utara nanti dipelajari tuh di sana sejarah Sumatera Utara, makanan Sumatera Utara, pakaian adat Sumatera Utara, macam-macam. Nah, itu dari riset apa namanya? Dari riset. Nah, kalau satu kelas ada 15 anak, berarti kan ada sekian bahan untuk mempelajari macam-macam gitu loh. Itu satu contoh saja ya itu ya. Satu contoh silsilah keluarga. Apalagi coba. Jadi mulai dari paling kecil ya Pak, yang Ya. terkecil dulu gitu, paling dekat dengan kita. Tapi memang ya kita tidak pernah dilatih untuk itu sebenarnya. Ya. Saya mengakui saya pribadi ya gitu karena Ya. saya produk sekolahan, bahkan saya sendiri mungkin nggak aware RT Ya. saya Nah, siapa ya. gitu kan, Nah, RW saya gitu. di Salam itu risetnya harus dari lingkungannya, nggak boleh yang terlalu jauh karena tiap hari dia harus apa namanya kenali terus menerus. Intinya riset itu yang utama adalah yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, yang bisa dirasakan, yang bisa dibau, ya. Nah, nanti referensi itu belakangan. Mau baca bahan bacaan atau apa itu nanti, bukan meriset dari bahan bacaan itu. Jadi yang paling penting itu justru peristiwanya. Gini, kenapa yang paling penting harus peristiwanya? Karena peristiwa itulah sebetulnya yang membuat kesadaran manusia itu sangat hakiki. Satu contoh, di sore hari saya membakar obat nyamuk spiral itu.
Nah, anak saya belum bisa jalan tuh, masih berangkang itu. Saya tahu dia pasti akan pegang apinya itu. Ya dipegang ya nangis lah. Tapi kan nggak bahaya lah, itu cuma anu aja paling. Nah, yang terjadi apa? Besok sorenya lagi. Nah, itu kan peristiwa dia memegang apa api tadi ya dari obat nyamuk itu. Besok sore saya bakar lagi, dia cuma anu aja, cuma ngelirik aja, udah nggak pegang itu. Artinya apa? Itu ada peristiwa kesadaran dia tentang api. Nah, saya sebagai orang yang lebih dewasa tidak perlu menjelaskan, nah api itu adalah nggak perlu gitu loh, dia udah. Nah, yang paling penting saya justru menjaga agar anak saya tidak fobi terhadap api, itu aja anunya. Ya, ya itu nanti berkaitannya dengan tadi karakter, apalagi tadi apa Mbak Elin tadi ngomong apa? Ya karakter itu kan sehari-hari gitu loh. Nggak bisa karakter kok diserahkan sekolah, ya nggak bisa gitu loh. Makanya kalau ada sekolah yang iklannya Sekolah karakter. kami bisa mencetak siswa yang beriman dan bertakwa, itu kok bohong, itu bohong besar. Saya nggak percaya, gimana caranya gitu loh. Nggak ada jaminannya, Ya, Pak. nah itu keseharian, maka disitulah keluarga menjadi penting. Keluarga yang setiap hari, apalagi anak-anak ya, mumpung anak-anaknya mungkin jamnya masih banyak di rumah gitu loh. Nah itu penanamannya di situ gitu loh. Kira-kira begitu ya. Jadi Mbak Elin jangan menyerahkan, oh ini anak sekarang udah, jangan nyalain sekolah gitu, jangan-jangan di lingkungan keluarga itu kayak apa gitu loh. Ya, jadi kita ini ya, di keluarga mungkin bisa mulai berefleksi dulu. Betul. Dari keluarga. Ada apa di keluarga yang bisa kita gali, ada apa yang harus kita perbaiki dulu. Kan kira-kira gitu, kalau kita ngomong ketidakadilan ini, ketidakadilan itu kan dulu sekali itu hanya bisa dilihat dari kelas. Ada majikan, ada buruh. Nah, lama-kelamaan ada ketidakadilan yang disebabkan oleh gender. Karena dunia ini sangat patriarki, sangat laki-laki, maka sama-sama memikul ketidakadilan, tetapi mungkin perempuan akan jauh lebih besar dibanding laki-laki, karena ini dunia laki-laki kan, kira-kira begitu. Oke, sekarang udah mulai dikenali bahwa ternyata ada ketidakadilan disebabkan oleh gender. Ada juga ketidakadilan yang disebabkan oleh usia. Orang dewasa, artinya kita sebagai orang tua itu bisa membuat ketidakadilan loh untuk anak kita. Ya. Oke, saya perokok. Tiba-tiba anak saya merokok, saya marah gitu loh. Apa maksudnya apa gitu loh? Apa coba argumentasinya? Ya kan anak-anak kan belum bisa cari duit. Ya orang tuanya kasih duit dong biar beli rokok. Oh, anak-anak paru-parunya, ya paru-parunya jauh lebih masih orisinil dibanding paru-paruku. Apa coba argumentasinya? Karena sebenarnya kan ada kuasa sebetulnya. Saya punya kuasa sehingga bisa membuat aturan, bisa membuat tindakan yang tidak adil terhadap anak saya, padahal saya melakukan. Oke ya, jadi ketidakadilan intinya ada di kuasa sebetulnya, baik ketidakadilan kelas, keadilan gender maupun ketidakadilan usia. Nah, usia ini bisa guru, bisa dosen, bisa semena-mena itu terhadap muridnya gitu loh. Karena kuasa tadi. Oke, nah yang terakhir adalah ketidakadilan yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam. Itu ada berapa ya? Kelas, gender, ya, dan pengelolaan sumber daya alam ini kan modal dari Tuhan yang sudah dikasihkan ke manusia. Nah, ternyata kemiskinan itu juga dari situ, karena ada orang yang lebih banyak menguasai. Coba aja lihat orang kaya di Indonesia, kan pasti ada kaitannya dengan sumber daya alam pasti. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, apakah pendidikan juga
membawa perspektif ke situ kan belum tentu gitu loh. Bicara matematika sebenarnya bisa bicara ketidakadilan. Coba tadi umpamanya ngomong, kan kalau dalam pendidikan itu kan isinya cuma 3 sebetulnya. Pengetahuan atau mau memahami apa. Yang kedua mau membangun kemampuan seperti apa atau yang disebut skill ya atau keterampilan. Yang ketiga adalah sikap, mau bersikap seperti apa. Sikap ini kan prinsip-prinsip di dalamnya. Oke, Anda menang jadi ranking 1 tapi menginjak teman yang lain ya itu mau kayak gitu atau gimana gitu loh. Oke, satu contoh tadi yang anak riset apa? Satu contoh riset makanan ya. Oh, ternyata ada makanan bolu, dia riset makanan bolu. Lalu bahannya apa saja? Bahannya ternyata 1 terigu. Nah, mulailah ditelusuri terigu dari mana. Oh, ternyata terigu tidak dari Indonesia. Dia telusuri itu. Oh, ternyata tepung itu tidak hanya terigu. Nah, kok sekarang kok cuma jadi terigu itu gimana? Ditelusuri itu. Ternyata terigu itu membunuh semua jenis tepung yang ada di Indonesia. Nah, itu udah pengetahuan sosial, sudah punya perspektif ketidakadilan, sudah ngomong siapa yang menguasai, siapa yang diuntungkan, sudah begitu itu sekolahannya gitu belajarnya. Apalagi kalau sudah tingkat kelas, kira-kira begini, kalau di Salam ya, kalau kelas 1, 2, 3 itu kita abdikan untuk penguasaan baca tulis itu. Walaupun ada yang lain-lain juga, tapi ini yang utama. Kalau 4, 5, 6 ini udah mulai mengembangkan macam-macam tadi. Jadi kalau kayak kelas 3, kelas 4 tadi urusan tepung itu udah bisa ditelusuri itu sampai oh ini yang ternyata yang membunuh tepung-tepung di Indonesia ini toh gitu. Itu udah mulai apalagi SMP, SMA. Iya. Gitu. Jadi jenjangnya seperti itu ya, Pak? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Tapi semua basicnya adalah semangatnya riset tadi dimulai dari lingkungan sekitar dulu gitu, Pak. Ya, ya. Oke, kira-kira seperti inilah ya, ini untuk gambarannya ini. Jadi kalau di Salam itu udah nggak ada mata pelajaran, udah tak buang itu mata pelajaran itu karena mata pelajaran itu ternyata menjadi alat penyeragaman dan mata pelajaran itu sebenarnya mengandekan dunia yang tidak ada informasi. Nah, kalau sekarang sudah tidak hanya udah banyak informasi, udah banjir informasi, nah, kok masih kayak gitu belajarnya gitu loh. Nah makanya tak buang, udah nggak ada mata pelajaran. Oke, kalau toh mau di apa dinamakan mata pelajaran, yang pelajarannya menulis sebetulnya. Nah ini menulis membaca ya. Jadi menulis huruf dan menulis angka. Nah, yang tersurat dan tersirat. Yang tersurat itu apa, yang tersirat itu apa. Nah, ini kalau kita mau ngomong mandiri ya tadi ya. Kira-kira prinsipnya seperti ini. Nah, nanti dari situ konteksnya apa gitu loh. Nah, inilah perannya orang tua, perannya fasilitator atau perannya yang memandu anak-anak kita adalah ketika ini kan mereka bisa sendiri nih riset gitu ya. Oke, dia ada riset menetaskan telur. Oke. Nah, dia mulai belajar nulisnya dari situ. Telur gitu loh. Kan oke lah kita bisa ya kalau Anda mau ambil kurikulum nasional atau bahkan internasional atau dunia akhirat ya. Itu sebetulnya ada lah. Umpamanya anak usia kalau kelas 1 itu menguasai huruf, menguasai angka itu bisa dibikin indikator tuh. Bisa bikin kata, bisa bikin kalimat dan sebagainya. Ya mulai tadi dari telur, terus nanti kan berkembang tuh. Menetaskan telur kan udah bisa bikin kalimat. Berapa telur yang ditetaskan ada 5. Nah itu udah bisa belajar hitungan tuh ada 5. Berapa lama belajar waktu. Apalagi banyak sekali dimensinya. Lalu mereka menulis kan. Semakin
pertanyaannya banyak, semakin jawabannya banyak, semakin tulisannya juga banyak. Kira-kira begitulah. Oke, kayak tadi ya. Kayak tadi ketika risetnya apa silsilah keluarga. Nah, ini konteksnya apa tadi? Oh, ternyata bisa geografi ya, bisa macam-macam, tergantung apanya yang bisa di. Oke, ini kira-kira dari sini dulu nih. Oke, Pak Toto, kita kasih ke teman-teman dulu ya. Mungkin Oke. kalau ada yang mau bertanya.